A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah tipografi. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Setelah kemarin di pertemuan pertama kita saling berkenalan dan juga mengenal apa itu tipografi dan mengenal definisi dari tipografi yang bertujuan di mana kita lebih memahami apa yang kita pelajari dan goals kita apa. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah tipografi. Nah, sebelumnya saya akan mengulang sedikit mengenai pengertian tipografi. Dalam beberapa literatur dinyatakan bahwa tipografi suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, jadi diingat-ingat teman-teman, keywordnya adalah menata huruf. Ya, jadi tipografi fokusnya adalah menata huruf dan tujuannya agar mudah dalam proses pembaca. Ya, jadi agar audiens atau para penikmat karya-karya desain kita, di mana kita melibatkan teks dan font di situ, dan mereka bisa mudah dalam mencerna atau memahami teks atau segala bentuk tulisan yang kita sisipkan pada karya-karya desain. Kemudian sejarah tipografi. Ya. Nah, ini diperhatikan ya. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf. Bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking, Norwegia, dan Indian Sioux. Di Mesir berkembang jenis huruf hierasia yang terkenal dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk demosia yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus. Nah, ini ilustrasi untuk hieroglif ya. Nah, teman-teman pasti sudah familiar dengan hieroglif. Kita bisa lihat di sini bentuk gambarnya, bentuk fontnya belum praktis ya. Jadi berupa visual. Nah, tapi di sini ada abjad, teman-teman. Nah, di sini ada abjadnya juga. Ya. Nah, karena kita fokusnya bukan ke sejarah, ya, jadi kurang lebih ini pengertian dari tulisan hieroglif ini kadang dalam satu huruf ini mewakili satu kata. Nah, jadi proses penulisannya juga lama karena satu huruf berupa seperti satu karakter ya, satu gambar. Ada gambar elang, ada gambar burung hantu, ada gambar kuali dan macam-macam ya di sini ya. Nah, di sini belum praktis ya gambarnya ya teman-teman ya. Nah, bisa udah ada bayangan ya. Berarti dulu sebelum ada tulisan kita lebih awal menggambar. Nah, seperti halnya pada sejarah desain, sebelum manusia mengenal tulisan, manusia lebih dulu mengenal gambar. Termasuk sejarah visual yang ada di Nusantara, ditemukan visual-visual di dinding gua. Ya, jadi sebelum manusia bisa menulis, manusia itu lebih dulu bisa menggambar. Nah, jadi ada kaitannya dengan sejarah desain komunikasi visual. Ya, karena tipografi juga adalah bagian dari ilmu desain. Oleh karena itu, pasti berkaitan juga dengan sejarah desain komunikasi visual. Dan sejarah desain komunikasi visual pasti berkaitan juga dengan sejarah seni rupa, ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian bentuk tipografi tersebut akhirnya berkembang sampai di Kreta, lalu menjalar ke Yunani dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Puncak perkembangan tipografi terjadi kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi. Di Roma saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri. Mereka mempelajari sistem tulisan Etruska yang merupakan penduduk asli Italia serta menyempurnakannya sehingga berbentuk huruf-huruf Romawi. Nah, jadi di sini teman-teman
cikal bakal alfabet nanti ya, itu adalah berawal dari sejarah Romawi yang menciptakan teks. Tipografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu typos. Dan ini typos dalam kurung mouth, impression, shape, dan graphin, writing, carving ya. Nah, tipografi dari typos dan graphin. Nah, oke, sebelum saya jelaskan ini ya, kita bahas jadi perkembangan dari bangsa Romawi yang mengembangkan dan memodifikasi tulisan Etruska, maka lahirlah alfabet yang kita kenal sekarang ya teman-teman ya. Nah, di sini A sampai Z alfabet. Pasti udah kenal semua ya, bahasa Latin kalau kita mengenalnya. Nah, ini yang sudah dipakai seluruh dunia. Jadi alfabet A sampai Z. Tentu ini mengalami perkembangan ya, dari alfa, beta, delta. Nah, sekarang disederhanakan menjadi alfabet. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, jadi disimpulkan sebelum ada tulisan, manusia lebih dulu bisa menggambar. Lalu untuk keperluan komunikasi, karena dalam suatu peradaban harus ada bahasa atau media pemersatu ya. Nah, teks inilah yang dikembangkan untuk sebagai bahasa universal, bahkan bukan hanya antar suku ya, tapi antar bangsa. Jadi diperlukan tulisan. Ya, diperlukan bahasa, otomatis melibatkan tulisan di sini. Sekarang berkembang yang selalu digunakan oleh masyarakat dunia adalah alfabet A sampai Z ya, huruf A sampai Z. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini yang selalu digunakan seluruh dunia. Jadi tanpa adanya teks ini kita akan bingung ya dalam mempelajari, dalam memahami tulisan-tulisan bangsa lain. Tetapi dengan alfabet ini satu dunia bisa bersatu, bisa saling memahami. Nah, jadi desain komunikasi visual juga memang berperan dalam komunikasi. Ya, salah satu media komunikasi adalah font, adalah teks. Dan teks adalah ibarat visualisasi dari bahasa, dari apa yang kita ucapkan. Nah, di sini orang bisa mudah dalam memahami pesan yang ingin disampaikan. Nah, sederhana dulu, tetapi ini adalah fondasi sebelum kita nanti praktek membuat karya tipografi. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang asal kata tipografi. Tipografi pun sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Dari dua kata, typos dan graphin. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Typos bisa berarti mold, impression, shape. Atau bisa kita simpulkan, typos itu adalah sebuah bentuk yang dimana ada kurva di situ, ada garis di situ, dan graphin di sini berarti writing atau carving, segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan menulis. Tipografi merupakan seni dan teknik dalam menyeleksi dan mengatur font atau type, point size, line leading, character spacing, dan word spacing untuk ditampilkan dalam suatu aplikasi media. Nah, jadi tipografi adalah
Kalau kita jabarkan pengertiannya, yaitu seni teknik memilih atau menyeleksi dan menata atau mengatur font. Jadi kita fokusnya memilih dan menata. Memang terdengar sederhana, tetapi kalau kita tidak bisa memahami jenis font dan tidak tahu teknik menatanya, maka bisa-bisa kita salah pilih warna, kita salah tema, ya. Kemudian masyarakat atau audiens akan kesulitan dalam membaca. Akan saya tampilkan dulu beberapa karya tipografi ya. Nah, berbagai contoh karya tipografi di sini. Kita akan bahas lebih dalam ya tentang berbagai jenis karya tipografi. Kalau teman-teman melihat karya-karya tipografi ini, tetap mengaplikasikan nirmana juga. Harus ada point of interest. Misalkan karya tipografinya seperti ini teman-teman. Ya, harus ada point of interest-nya. Ada point of interest, prinsip-prinsip desain, salah satunya misalkan seperti keseimbangan, nah harus tetap diterapkan. Nah, seperti ini ya, contoh-contoh dari karya tipografi. Jadi harus diingat, tipografi adalah memilih, kemudian menata font, tujuannya agar mudah untuk dibaca. Ya, terlepas belum sampai apa itu jenis fontnya apa saja dan bagaimana ya. Nah, teman-teman sudah ada bayangan pengertian tipografi dan sejarahnya itu seperti apa. Jadi sudah kita pahami perjalanan sampai terbentuknya huruf seperti ini. Ternyata dulunya adalah berbagai jenis gambar ya, dari berbagai sejarah peradaban manusia, baik dari Mesir dan Yunani ya. Nah, di sini teman-teman. Ini hasilnya, karyanya seperti ini kurang lebih ya. Oke, dipahami dulu. Adapun salah satu buku atau literatur mengenai tipografi, teman-teman boleh mendapatkan buku ini. Tipografi karangan Suryanto Rustan, Sarjana Seni. Nah, ini salah satu buku yang sering dipakai pada perkuliahan tipografi yang ada di masyarakat desain komunikasi visual di Indonesia ya teman-teman ya. Biasanya pakai literatur ini. Nah, kalau teman-teman punya referensi lain silakan. Ya, jadi ini salah satu yang recommended ya. Nah, ini dia tampilan bukunya. Mungkin tiap beberapa tahun ada revisinya ya teman-teman ya. Ada versi revisi. Nah, ini kurang lebih harganya 112.000. Nah, ini bisa kalian dapatkan ya. Nah, jadi dalam belajar itu alangkah baiknya teman-teman sambil membaca buku dan menyimak saja. Ya, jadi kurang lebih materi kuliah itu sebagai triggernya dan membaca buku sebagai pendalaman materinya. Ya, agar kalian bisa lebih mendalami apa yang ingin kalian capai di situ. Nah, jangan sampai kalian meninggalkan mata kuliah ini, jangan dianggap remeh, karena setiap karya desain pasti melibatkan tipografi, baik komik, ilustrasi, bahkan audio video, ya termasuk game, pasti pakai tipografi. Kalau teman-teman melihat judul film, nah itu juga mengaplikasikan ilmu tipografi. Nah, kita akan bahas panjang lebar nanti pada subbab pengaplikasian tipografi pada karya desain. Oke, dipahami dulu.
Kalau misalkan kalian nggak paham videonya, bisa diulang di bagian timelinenya ya teman-teman ya, bisa diulang dulu, baru balik ke bagian yang ingin kalian lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas tentang asal kata tipografi. Ya. Nah, di sini ya. Tujuan daripada tipografi yang pertama yaitu meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai untuk dibaca. Nah, ini maksudnya meningkatkan, mengoptimalkan apa yang ingin kita tulis agar mudah dan nyaman untuk dibaca. Yang kedua, menciptakan hubungan yang kontekstual. Yang ketiga, memberikan informasi yang berarti dan menunjukkan hierarki. Yang keempat, menciptakan kesadaran dan menunjukkan keberadaan. Yang terakhir, mengkomunikasikan emosi. Tipografi harus diseleksi dan digunakan dengan sepantasnya. Nah, jadi harap digarisbawahi teman-teman ya. Dalam tipografi, estetika itu nomor 2. Ya, seperti kebanyakan tujuan karya desain diciptakan, yang paling utama itu adalah fungsinya, menyelesaikan masalah atau enggak. Kalau dalam karya tipografi, dia hanya mengejar estetika, keindahan, tetapi sulit dibaca dan tidak sesuai dengan konsepnya, ya, nah berarti itu adalah karya tipografi yang bisa dikatakan gagal. Misalkan dalam kemasan obat, ya kan, tetapi menggunakan tipografi jenisnya, genrenya graffiti. Nah, tentu saja nggak sesuai. Nah, itu analogi mudahnya. Ya, obat batuk misalkan menggunakan font dengan gaya graffiti. Nah, tentu saja itu nggak sesuai. Nah, bagi yang belum tahu graffiti, boleh googling dulu. Nah, nanti akan kita bahas ya, berbagai jenis karya tipografi. Nggak apa-apa kalau misalkan mau belajar dulu. Nah, jadi tujuannya yang pertama meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai untuk tujuan dibaca. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa prioritas dari tipografi memang untuk kemudahan terbaca. Kemudian di sini disampaikan mengkomunikasikan emosi. Nah, meskipun tidak mengedepankan estetika, tetapi setiap karya desain itu pasti melibatkan perasaan ya dalam membuatnya ya teman-teman ya. Melibatkan perasaan. Dan dalam nirmana kita ingat setiap warna itu memiliki makna, setiap bentuk itu memiliki makna, kita bisa memvisualisasikan sesuai dengan konsep yang akan kita aplikasikan dalam karya kita. Nah, jadi harus bisa mengkomunikasikan emosi juga. Pada dasarnya, semua karya desain termasuk tipografi ditujukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi harus diingat kembali bahwa setiap karya desain itu diciptakan bukan hanya karena Anda ingin, tetapi karena ada suatu permasalahan yang hanya bisa diselesaikan dengan karya desain. Apakah medianya berupa tipografi, apakah karyanya berupa audio dan video, apakah berupa ilustrasi, apakah jenis media cetak, elektronik, dunia maya. Nah, kita harus sesuaikan, kita harus riset dulu. Ya, sebelum kita menciptakan karya, kita harus riset dulu. Bikin konsep dulu. Cari permasalahannya apa. Seperti itu, teman-teman. Silakan dipahami dulu. Oke, kita lanjut. Tipografi harus diseleksi dan digunakan dengan sepantasnya. Kita sebagai manusia berkomunikasi melalui apa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Oleh karena itu, tipografi merupakan tools serbaguna untuk menyampaikan informasi. Selain mengkomunikasikan makna sesungguhnya, tipografi juga menyampaikan asal, tujuan, lingkungan, dan waktu saat itu.
Dalam desain komunikasi visual, tipografi dikatakan sebagai visual language, yang berarti bahasa yang dapat dilihat. Tipografi adalah salah satu sarana untuk menerjemahkan kata-kata yang terucap ke halaman yang dapat dibaca. Peran daripada tipografi adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Secara tidak sadar, manusia selalu berhubungan dengan tipografi setiap hari, setiap saat. Pada merek dagang komputer yang kita gunakan, koran atau majalah yang kita baca, label pakaian yang kita kenakan, dan masih banyak lagi. Hampir semua hal yang berhubungan dengan desain komunikasi visual mempunyai unsur tipografi. Kurangnya perhatian pada tipografi dapat mempengaruhi desain yang indah menjadi kurang atau tidak komunikatif. Nah, jadi sudah kita bahas, saya tekankan lagi dalam apa yang saya sampaikan, yang saya bacakan dari buku panduan ini ya. Nah, ini saya susun, saya rangkum ya dari berbagai sumber, termasuk dari buku tipografi tadi yang saya rekomendasikan tadi ya. Kemudian untuk membuat desain yang indah dan berkomunikasi, tipografi tidak dapat dipisahkan dari elemen desain dalam membuat perencanaan suatu karya desain. Keberadaan elemen tipografi sudah harus selalu diperhitungkan karena dapat mempengaruhi susunan hierarki dan keseimbangan karya desain tersebut. Pengertian tipografi yang sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari bentuk huruf, di mana huruf, angka, tanda baca, dan sebagainya tidak hanya dilihat sebagai simbol dari suara, tapi terutama dilihat sebagai suatu bentuk desain. Huruf O contohnya tidak saja terbaca sebagai huruf O, tetapi juga terbaca sebagai bentuk lingkaran yang mempengaruhi bidang suatu karya desain. Di mana dan bagaimana seorang desain meletakkan huruf O tersebut dapat mempengaruhi legibilitas dan keseimbangan karya desain tersebut. Sebagai seorang visual komunikator, desainer komunikasi visual harus dapat membaca dan mengartikan bentuk atau gambaran. Dalam perannya sebagai tipografer, seorang desainer harus dapat mengetahui bentuk tipe yang bagaimana yang dapat menunjukkan arah desain dan meramalkan reaksi daripada pengamatnya. Bentuk huruf italik dengan warna emas sangat baik untuk digunakan pada sampul buku roman. Dan sebaliknya, untuk huruf Roman, sans serif bold sangat cocok untuk poster-poster politik. Nah, itu hanya salah satu contoh. Jadi kalau kita sudah bisa ke depannya memilih font, ya, sebelum memilih font kita harus hafal dulu jenis font. Nah, kita bisa menempatkan font-font tersebut pada karya-karya yang tepat, ya, teman-teman ya. Kita bisa menempatkan karya-karya font tersebut ke karya-karya yang tepat. Jadi kalau kita menghitung font yang segitu banyak, nah tentu tidak mungkin. Nah, tapi nanti ada metode agar kita bisa membedakan jenis font. Jadi asalkan kita mengingat jenis font tersebut, kita langsung bisa memilih dari sekian juta font yang ada di seluruh dunia yang sesuai dengan konsep dari karya yang akan kita bangun. Nah, kurang lebih seperti itu ya, tujuan dan manfaat dari ilmu tipografi. Nah, silakan dipahami dulu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jika ingin bertanya, teman-teman bisa mengakses WhatsApp saya. Saya yakin
nomor WhatsApp saya sudah tertera di siakat ya, bisa teman-teman hubungi di situ. Nah, jadi materi selanjutnya kita akan masuk ke subbab baru nanti ya. Jadi ini dipahami dulu teman-teman. Sejarah tipografi. Nah, baru nanti kita masuk ke tipografi dari para ahli. Nah, jadi bisa kita simpulkan ilmu tipografi itu bukan untuk menciptakan huruf baru. Ya, jadi tapi kita fokusnya untuk memilih font. Kemudian kita tata sedemikian rupa. Jadi ada karya tipografi yang memang dia objek pembentuk karyanya hanya huruf. Tapi ada juga tipografi melengkapi karya desain yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk poster film, untuk game, untuk komik, untuk cover buku, majalah, dan sebagainya. Nah, itu tipografi sifatnya sebagai pelengkap. Nah, perhatikan contoh-contoh poster film. Jadi ini nggak asal warna, nggak asal pilih font, tetapi punya konsep tersendiri. Ya. Saat kita melihat judul dari film tersebut, sudah tergambar ceritanya seperti apa, karakternya seperti apa, genrenya seperti apa. Nah, itulah tujuan kenapa kita harus menguasai ilmu tipografi. Nah, di sini. Ya, nah ini sudah kelihatan kan? Sudah kelihatan ini mana yang fiksi ilmiah, mana yang temanya detektif ya, atau misteri. Mana yang temanya superhero. Nah, kita harus memilih font yang tepat. Di sini. Nah, ini khas sekali ya. Tipografi dari Dylan. Karangan Pidi Baik. Nah, ini khas sekali tipografinya. Ada yang menggabungkan dua jenis font sekaligus. Nah, ini juga nggak kalah menarik ya. Nanti kita bahas ini jenis-jenis font apa, baru teman-teman tahu nanti. Ada Laskar Pelangi. Nah, ini juga termasuk karya tipografi yang ikonik ya untuk titelnya ya. Ada Apa Dengan Cinta. Nah, ini juga legendaris nih. Covernya pun juga legendaris teman-teman. Nah, ini udah simple ya. Kadang yang simple itu lebih elegan dan syarat dengan makna ya, daripada yang rumit ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini juga ikonik ya. Petualangan Sherina. Nah, kita ambil contoh dulu. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk pertemuan kedua kali ini. Jadi jangan lupa selain teman-teman belajar di perkuliahan, kalian juga wajib banyak membaca buku, melihat karya-karya tipografi, dan lebih sempurna lagi kalau kalian belajar dari orang-orang yang ahli dalam tipografi. Ya, misalkan kalian nggak sempat ketemu langsung, komunikasilah dengan mereka melalui media sosial. Atau minimal kalian belajar dari profil-profil orang yang ahli dalam bidang tipografi. Misalkan di Indonesia salah satunya Rio Purba. Ya, dia
termasuk praktisi yang ahli dalam berbagai bidang desain, termasuk tipografi. Nah, pelajarilah bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menciptakan karya tipografi. Nah, jadi antara teori, prakteknya, dari akademisnya, dari empirisnya, memang semua dari kedua itu harus saling melengkapi. Kalau kalian hanya fokus akademik aja, tentu kalian tidak akan bisa bersaing pada dunia industri. Itu wajib dipahami ya teman-teman ya. Tetapi kalau kalian hanya fokus ke dunia praktisi saja, tetapi tidak peduli dan acuh dengan akademisi, dengan akademik, dengan buku-buku, dengan literatur, tentu konsep kalian juga akan serampangan. Jadi antara akademik dan industri, atau dari bangku sekolah dan empiris atau dunia praktis, semuanya memang saling melengkapi, wajib saling melengkapi. Nggak ada yang lebih hebat. Jadi semua memang ditakdirkan untuk saling melengkapi. Ya. Nah, baik, mungkin sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat, berkah ilmunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.